Kak Salom, sudah siap puji Tuhan, amin. Dalam anugerahnya kita boleh dekat dengannya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kasih anugerah yang melingkupi setiap kami, sehingga kami boleh dekat dengan Engkau, sehingga kami boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami membawa sukacita kami bersama umat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang memberi pengharapan kepada kami. Maka dari itu Tuhan kami bersukacita, sebab kami boleh meninggikan nama Tuhan yang ajaib. Bapa yang memberkati jemaat ini, Bapa yang memberkati hati kami, Bapa yang memberkati kerinduan kami. Kami serahkan Tuhan semuanya, karena anugerah-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati kami hari ini. Haleluya. Amin. Kita katakan pujian ini. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segala, kami terus berharap Tuhan, memandang Engkau selalu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada
percaya Tuhan, Kau yang menjadikan kami, memberikan segala yang baik bagi setiap kami. Kami tak gentar Tuhan, sebab kami percaya tangan kuat-Mu yang membuat kami menjadi baik. Biar kami serahkan hidup kami mari setiap kita bersyukur, sebab sampai hari ini penyertaan-Nya ajaib. Bapa, terima kasih. Yesus yang berdaulat atas kami, yang terbaik Tuhan, kami boleh pandang Engkau. Adalah Raja yang berdaulat atas kami. Kami nyatakan ini Tuhan, Raja atas hidup kami, berdaulat atas kami, berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Ku berserah penuh. Kita bangkit berdiri, katakan ini, Engkaulah Raja berdaulat atas kami, atas. Terima kasih, yang terbaik ku percaya, serah penuh. Tuhan buat segala sesuatu yang Kau limpahkan bagi kami. Yang berdaulat itu membuat kami mampu. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan kami boleh pegang Engkau, terus mengiring Engkau. Itu yang menjadi kesukaan kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Setiap kita yang bersorak-sorai, kita memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih salam kanan kiri kita. Katakan Tuhan kita Raja Maha Besar.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yeay! Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka berjanjilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha, Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka berjanjilah, Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka berjanjilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja. Sekali lagi katakan, dengan bersuka berjanjilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mau memuji Tuhan lagi-lagi? Kita ingat kasih-Nya yang besar. Hari-hari Tuhan tuntun kita. Maka kita katakan, pujilah nama-Nya yang hidup, pujilah nama-Nya yang kudus. Terpujilah nama-Mu, kuat dan berkemuliaan.
kasih Tuhan buat hari ini. Terpujilah Allah yang hidup. Biar mengikut Engkau, mengiring Engkau menjadi sukacita kami. Karena di pujian kami mengerti Tuhan yang membentuk dunia ini, Tuhan yang menjadi Raja atas kami. Biar mengiring Engkau menjadi kekuatan kami penuh. Hari ini kami serahkan Tuhan hidup kami untuk Engkau. Terima kasih. Memberkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Biar mengikut Engkau menjadi kesukaan kami. Mengerti firman-Mu. Biar kami letakkan ego kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah kuatku, namun karena Roh-Mu
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Saya undang semua bangkit berdiri, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Inilah pengakuan yang terdalam dari hati kami, Tuhan, bahwa mengiring Engkau dalam hidup kami itu satu-satunya kekuatan. Karena kami pernah mengiring yang lain, karena kami pernah mengiring, bahkan mengiring diri kami sendiri, percaya kepada diri kami sendiri, tapi semuanya berujung kepada kegagalan dan kekecewaan. Pujian ini mengingatkan kepada kami semua bahwa satu-satunya yang pantas dan layak untuk kami ikuti hanyalah Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang lemah yang datang pada pagi hari ini, setiap kali kami berbeban berat, kami datang ke tempat ini, biar tangan Tuhan yang terbuka itu menerima kami, menerima setiap kegagalan kami, menerima setiap keberdosaan kami, sehingga kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah, kami beroleh kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan di tengah segala keadaan dunia yang tidak menentu, di tengah segala beban berat kami. Kami mengakui bahwa kami sampai detik ini mampu menyembah Engkau sebagai Raja kami. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena karya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, keberdosaan, kenajisan, dosa, biar karya Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Bukan karena siapa kami, tapi karena kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar hanya Kristus yang disampaikan, biar hanya karya Kristus yang ditinggikan melalui pemberitaan firman-Mu. Bukan manusia, bukan diri hamba-Mu, tapi semata-mata karya Kristus yang ditinggikan. Karya Kristus yang sudah membebaskan kami, karya Kristus yang sudah melegakan hidup kami, karya Kristus yang sudah membuat kami menang. Itu yang kami mau terima hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua ada di dalam anugerah Tuhan. Apapun yang kita hadapi bersama Tuhan, kita pasti mampu melewati semuanya. Bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena kekuatan yang dari Tuhan.
Hari ini cukup mendadak saya diminta Bapak Gembala untuk menggantikan karena hari Jumat malam mungkin Bapak Gembala ada ketakutan apa, salah minum obat sehingga harus dibawa ke UGD hari Jumat malam jam 11 mungkin ya. Tapi puji Tuhan kemarin sudah keadaannya membaik dan hari ini beliau melayani di GPPS Rosobo pagi. Dan kita semua berdoa supaya Pak Titi bisa Tuhan pulihkan dan lebih berhati-hati lagi untuk minum obatnya. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang saya bagikan hari ini adalah kehidupan yang digerakkan oleh Injil, saudara. Nah, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya mau cerita sedikit, mungkin saya pernah sampaikan, tapi mungkin ya pasti lupa lah saudara ya. Sudah cukup lama saya pernah menceritakan ada seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, suatu saat saya ini mau liburan ke kota A, dan di jalan tol, di mana orang itu kecepatannya cukup tinggi, tiba-tiba depan tuh ngerem mendadak, dan dia harus terpaksa ngerem, dan belakangnya enggak nututi, akhirnya ditabrak dari belakang. Mobilnya pesok, padahal itu baru gres loh. Kilometernya tuh mungkin sedikit barusan. Tapi ditabrak dari belakang sampai ringsek. Harus ke kantor polisi, enggak jadi liburan, habis banyak saudara. Dan hamba Tuhan ini berbicara di mimbar, ngomong begini, saya itu setelah kejadian itu tanya sama Tuhan, Tuhan, aku ini salah apa sih sama Tuhan? Dia doa terus Bapak Ibu, doa terus. Dan dia menyampaikan gini, akhirnya Tuhan kasih jawaban. Kenapa kok saya mengalami peristiwa yang barusan ini? Ternyata Tuhan ngomong, kamu itu padahal loh ya, punya kesempatan ibadah on-site di gereja, tapi kan kamu lebih milih liburan toh, liburanmu ke arah sini, gerejamu ke arah sini. Wah kadon, wes tak ibadah online aja. Wah enak saudara ibadah online tuh sekarang, gak usah mandi gitu. Pokoknya dada ke bawah ini, wes apalagi kalau Zoom gitu kan, meeting wes dada ke atas ini wes penting rapi, bawahnya nih mau katok pendek, mau nggak celanaan ya nggak ada yang tahu saudara ya. Wah enak ibadah. Nah dia ngomong, wah iya Tuhan itu gak seneng aku ibadah on-site. Wes Tuhan aku minta ampun. Pokoknya selama aku bisa ibadah on-site, aku gak mungkin ibadah online. Kecuali lumpuh gitu ya Bapak Ibu. Aku gak akan ibadah online. Aku ibadah on-site. Sejak saat itu benar, tak pernah ibadah online Bapak Ibu. Tapi pertanyaan besar saya, apa yang sebenarnya menggerakkan dia setia kepada Tuhan? Coba direnungkan Bapak Ibu, apa kira-kira yang menggerakkan orang ini sungguh-sungguh ibadah onsite? Jawabannya cuma satu, ketakutan. Ibadah karena ketakutan. Tidak pernah ibadah online lagi Bapak Ibu. Selalu datang ibadah onsite. Tapi yang menggerakkan hatinya supaya dia datang beribadah kepada Tuhan, itu karena ketakutan. Siapa yang beribadah ke sini karena ketakutan Bapak Ibu? Jangan sampai, iya enggak takut dihukum Tuhan, tapi takut ditelepon Pak Titi. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Orang ini beribadah rajin karena digerakkan oleh sesuatu yang namanya ketakutan Bapak Ibu. Ketakutan apa? Wah dulu coba ya, aku ini ibadah onsite, enggak liburan dulu, tapi aku ibadah dulu. Aku mesti nih kolektor cuma 50.000, tapi karena aku ibadah onsite, ngurus polisi, ngurus asuransi entek 10 juta. Wes kapok aku.
kapok aku minggu depan wis pasti ndak kira ibadah online. Benar ndak, saudara? Seringkali kita kayak gitu ndak? Aku kalau hari ini ndak baca firman, biasanya ya tak tengeri. Tokoku sepi. Tak tengeri tokoku sepi loh. Setiap kali aku lupa baca firman. Setiap kali aku bangun kesiangan, biasanya doa jam 5, terus bangun telat dikit 5:30, terus doa cepet-cepet, waktunya masak. Tak tengeri loh, hari itu ono ae. Bener loh saudara, seringkali kita nih yang menggerakkan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan itu bukan kebenaran firman Tuhan, tapi ketakutan. Nah hari ini saya mau menunjukkan satu hal, bahwa kehidupan kita ini harus digerakkan oleh berita Injil. Saudara, Injil itu sebuah kabar baik yang membuat seseorang seharusnya kehidupannya berubah. Saudara tahu, kalau namanya berita itu sesuatu yang penting, yang bahkan bisa menggoyahkan seluruh dunia loh. Saudara ingat waktu COVID, zaman COVID dulu, karena ada berita adanya COVID, kehidupan kita berubah semua enggak? Wah, takut semua. Terlepas itu ada yang teori itu bikinannya orang atau apa. Tapi karena satu berita itu loh, ada virus yang mematikan. Kehidupan kita langsung berubah enggak? Berubah drastis kehidupan kita. Dunia bisa seakan-akan hancur Bapak Ibu ya. Benar enggak? Ekonomi bisa karena berita itu loh. Yang barusan kerusuhan kan juga karena berita semua. Sosial media, orang sekarang apa dikit diberitakan kemana-mana, namanya berita itu seharusnya bisa menggoncangkan setiap orang. Nah kita punya satu berita baik saudara, kabar baik namanya Injil. Dan sangat aneh kalau kita dengar Injil tapi hidup kita nggak berubah. Kita dengar berita Injil yang firman Tuhan ngomong, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lah kita dengar Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan tapi kita dengar biasa-biasa. Itu tanda tanya besar saudara. Yang disampaikan tuh Injil sudah benar tapi hati kita yang tertutup, atau sebenarnya yang disampaikan itu bukan Injil. Makanya hidup kita tidak bisa berubah. Nah itu tadi saya kasih contoh soal ibadah ya Bapak Ibu. Sekarang saya kasih contoh. Saya tuh dulu pernah waktu SMA, saya benar-benar hidup itu menjaga kekudusan Bapak Ibu. Jaga pergaulan, jaga tontonan, jaga ini, namanya anak muda ya, ada internet, was nontonnya bisa ngawur-ngawur. Tapi waktu saya SMA itu Bapak Ibu, benar-benar saya jaga kekudusan. Ketat loh saudara. Apalagi saya baca bukunya siapa? Pendeta terkenal, salah satu terkenal yang ganteng itu. Wah, kekudusan itu membawa berkat-berkat yang luar biasa. Kekudusan itu membawa terobosan-terobosan. Kalau kamu memulai pernikahan dengan kudus, nanti anak cucumu diberkati. Tahu enggak saudara, apa yang membuat saya menjaga kekudusan dengan ketat waktu saya SMA? Karena saya pernah nonton satu film judulnya Akhir Zaman. Akhir Zaman itu kalau versinya Pentakosta, itu kan kita lagi ibadah gini Bapak Ibu ya. Terus tiba-tiba ada sebagian tuh orangnya hilang. Celang hilang semua, tinggal bajunya tok ngeletak di kursi gitu. Wah yang diangkat itu orang Kristen yang sungguh-sungguh kudus, yang ketinggalan itu orang-orang Kristen yang di gereja baik, di dalam kehidupannya rusak, makanya ditinggal, nggak masuk dalam pengangkatan. Wah sejak saya nonton film itu Bapak Ibu, saya tidak pernah mikir ngeres, kotor apa, tidak pernah saudara. Wah hidupku harus kekudusan, nanti kalau aku nggak diangkat mbak Tuhan, wah misalkan saya di rumah gitu ya, papa mama saya diangkat terus saya ketinggalan, nanti yang ketinggalan tuh katanya akan menghadapi antikris. 3,5 tahun, aniaya besar. Sejak itu saya benar-benar jaga kekudusan. Tapi apa yang menggerakkan saya menjaga kekudusan saudara? Ketakutan lagi.
Kita menjaga kekudusan karena apa, saudara? Kita sering kali ngomong, wah orang kok bisa ya korupsi kayak gitu ya. Orang kok bisa ya kerja ndak jujur gitu ya. Kayak kita loh, kerja itu yang benar-benar aja lah. Pertanyaannya, benar-benar nggak kita ini mau kerja benar-benar memuliakan Tuhan, atau karena kita nggak punya kesempatan seperti mereka, Bapak Ibu? Benar nggak? Kita ngomong, wah namanya pemerintah, pejabat, kok bisa ya korupsi gini. Kita sering kali nggak berpikir, kita sering kali gini supaya mereka juga seneng pekerjaan kita lolos. Apa bedanya saudara kita dengan mereka? Wah gini. Ternyata kita ya podo ae. Sebenarnya kalau ada orang yang gitu kita tambah seneng kok. Ditutup mulutnya pakai duit, selesai. Benar enggak Bapak Ibu? Apa yang menggerakkan kita hidup benar? Kalau hidup kita ini tidak digerakkan oleh sesuatu kebenaran firman Tuhan, sudah pasti nanti akan tuh digerakkan sesuatu yang lain. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hidup kita, bukan kebenaran firman Tuhan yang menggerakkan hidup kita, pasti akan digerakkan kepada sesuatu, oleh sesuatu yang lain. Tidak ada, dunia ini tuh netral, saudara. Wes aku ndak ikut Tuhan, tapi aku juga ndak ikut nyembah setan. Tak di tengah-tengah, tidak mungkin saudara. Kalau kita ini dalam hidup kita bukan digerakkan oleh kebenaran Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, pasti kita akan digerakkan oleh sesuatu yang lain. Yang satu rajin beribadah karena digerakkan ketakutan. Tapi ada penggerak yang lain, bukan ketakutan tapi kebanggaan. Orang-orang di gereja berlomba-lomba memberi untuk Tuhan. Pelayanan pele yang paling sibuk. Tujuannya bukan untuk Tuhan. Tahu dari mana tujuannya bukan untuk Tuhan? Ya lihat aja, waktu enggak dihargai itu marah apa enggak gitu tok. Sederhana. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, orang enggak mau lihat, ya seharusnya enggak peduli kan, wong kita untuk Tuhan kok. Logika ya Bapak Ibu ya, logis ya. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, manusia enggak nganggep ya harusnya enggak masalah. Karena kita untuk Tuhan. Tapi kalau kita bukan untuk Tuhan, ya ujiannya waktu kita enggak dihargai. Waktu kita enggak dihargai, marah, sudah pasti bukan untuk Tuhan. Sudah paling gampang itu. Dan saya mau tunjukkan satu hal saudara. Di dalam perjanjian lama itu ada satu orang yang melakukan benar-benar untuk Tuhan, benar-benar giat di dalam sebuah peristiwa, tapi sebenarnya yang menggerakkan dia itu bukanlah kebenaran firman Tuhan, tapi sesuatu yang lain. Saya buka di dalam Hakim pasal yang ke-11. Hakim pasal yang 11. Saya mulai baca ayat yang pertama, nanti agak sedikit loncat-loncat saudara ya, supaya mempersingkat waktu. Saya ajak kita baca sama-sama. Ayat yang pertama, adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Semua pernah dengar ya? Ada hakim namanya Yefta, bukan cuma Simpson ya, hakim-hakim Bapak Ibu ya. Yang di sekolah minggu biasanya kadang seringnya Simpson, Gideon. Ada satu orang namanya Yefta. Ayat yang kedua, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Dalam ayat lain dikatakan, engkau anak dari perempuan
perempuan sundal. Jadi papanya menikah dengan pelacur, punya anak namanya Yefta, Bapak Ibu. Dan ketika besar, anak-anak dari istri yang sah ini mengusir Yefta ke pembuangan. Dikucilkan istilahnya Bapak Ibu. Ayat yang ketiga. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi korak dia Bapak Ibu. Bersama-sama dengan dia. Ayat yang keempat. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Ayat yang kelima. Dan ketika Bani Amon berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Ayat yang keenam, kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Ayat yang ketujuh, tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ayat 8, kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Saya loncat ke ayat yang ayat yang ke-20. Ini terkenal, nasarnya Yefta Bapak Ibu. Ayat yang ke-20. Hakim-hakim, 29, sorry. 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ayat yang 30, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya untuk menemui Yefta ini, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ayat yang ke-32, kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Kramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ayat 34, ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Berikutnya, demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, Yefta ini adalah seorang anak perempuan sundal. Ketika dia besar sama keluarga-keluarganya, istri ayahnya yang sah, itu dia diusir ke satu tempat, akhirnya dia jadi korak. Dan orang Israel waktu mau perang, Bapak Ibu, karena di sana waktu itu tidak ada pemimpinnya, Yefta ini dipanggil. Tolong, kami mau perang. Tolong kamu pimpin kami perang, maju perang bersama-sama dengan kami. Nanti kami akan menjadi hambamu. Yefta ini pulang, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau kasih aku kemenangan melawan Bani Amon, apa yang keluar dari rumahku waktu aku pulang nanti, aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Itu ada yang nafsirkan, oh anaknya bukan dikorbankan sebagai korban bakaran, tapi cuma tidak boleh menikah seumur hidup. Tapi intinya saudara, ini terkenal dengan nasar yang begitu cerobohnya.
Ada yang ngomong mungkin dikira tuh binatangnya yang keluar, ya udah diserahkan kepada Tuhan. Tapi dia benar-benar kaget waktu anaknya ini keluar menyambut dia. Langsung dia ngomong, anakku, aku ini sudah nasar sama Tuhan, tidak bisa mundur. Saudara lihat, begitu bodohnya dia sampai bernasar kepada Tuhan seperti itu. Dan saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saudara baca tadi, apa yang menggerakkan Yefta begitu berapi-api melakukan perang bagi Israel? Apa yang menggerakkan Yefta, Bapak Ibu? Balas dendam. Yang menggerakkan dia loh, balas dendam. Dulu dia dinyek-nyek, dibuang-buang, sekarang orang-orang sampai minta tolong kepada dia. Dan dia membutuhkan satu penggerak, namanya balas dendam. Balas dendam Bapak Ibu, kamu sudah menghina, sekarang aku mau buktikan bahwa ternyata aku ini loh yang kamu butuhkan. Makanya dia sampai mati-matian doa sama Tuhan, Tuhan beri aku kemenangan. Kalau aku menang, yang pertama keluar dari rumahku tak persembahkan untuk Tuhan. Akhirnya menang saudara, dia bisa dipakai Tuhan? Bisa. Orang bisa melayani hebat, luar biasa, tanpa digerakkan firman Tuhan, tanpa digerakkan Injil bisa hebat? Bisa. Siapa ngomong tidak bisa, saudara? Digerakkan selain firman Tuhan, bisa hebat? Bisa. Banyak orang diberkati? Yes. Yefta dipakai Tuhan luar biasa. Saya mau kasih tahu, kita kalau belajar doktrin Allah, Bapak Ibu, nasar itu tidak mungkin bisa mengubah rencana Allah. Karena apa? Allah itu sudah berjanji memelihara bangsa Israel. Kalau Allah mau membebaskan mereka bukan karena nasarnya Yefta. Tapi di sini ada ceritanya nasar Yefta ini begitu ceroboh karena ada sesuatu yang menggerakkan dirinya, dia mau menjadi kepala atas orang Israel. Karena dulunya dia dihina, direndahkan. Nah, buat para orang tua di sini, kita yang punya anak kecil, saudara, kita mendorong anak kita supaya sungguh-sungguh belajar, supaya sekolahnya sungguh-sungguh. Kita dorong dengan cara apa, Bapak Ibu? Yang paling sering, kalau kita dari keluarga yang kurang berada, yang seringkali membuat kita mendorong anak kita untuk belajar sungguh-sungguh, seringkali orang tua ngomong apa Bapak Ibu? Kamu belajar sungguh-sungguh, supaya nanti kamu besar, keluarga kita tidak jadi bahan olok-olokan orang. Bukan diajari supaya caranya memuliakan Tuhan. Nanti kamu kalau sukses, kamu kaya raya, kamu bisa memberkati orang banyak, kamu bisa memuliakan Tuhan, kamu memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi kita seringkali kalau punya anak, ngajarinya apa? Keluarga papa dulu enggak punya apa-apa, tetangga kanan kiri menghina papa ini. Kamu jangan kayak papa ya, kamu sekolah yang sungguh-sungguh. Nanti keluarga kita akan diangkat. Nanti lihatan, mulutnya tetangga-tetangga tak sumpel pakai uang. Benar enggak Bapak Ibu? Kalau kita tidak digerakkan oleh Injil, maka kita digerakkan oleh ukuran dunia ini. Kalau kita tidak digerakkan oleh karya Kristus, maka kita digerakkan oleh yang lain, tuntutan dunia ini. Ada yang buru-buru menikah, bukan digerakkan kebenaran firman Tuhan, tapi karena apa? Wah, wis tuwek, ndang cepet kawin, nanti kamu jadi perawan tuwek, ndang kawin. Digerakkan kalau bukan karena kebenaran, digerakkan oleh yang lain. Dulu dinyek, sekarang dibuktikan kalau kamu bisa. Dan saudara lihat, orang yang berapi-api di dalam pekerjaan Tuhan seperti ini, tapi bukan digerakkan oleh Injil. Saudara lihat betapa mengerikannya akhir hidupnya Bapak Ibu.
Ini saya lupa ayatnya. Oh, Hakim-Hakim 12 lanjutannya. Permisi saya minum. Hakim-Hakim pasal 12 ayat yang pertama. Cerita lanjutannya Bapak Ibu. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon dan mereka berkata kepada Yeftah, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau, sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama dengan kamu. Jadi lihat, ada orang-orang Efraim, dia protes sama Yeftah, kamu ini habis perang, menang lawan Bani Amon, tapi kok nggak ngajak kami. Ada sebagian orang itu protes kepada Yeftah. Kamu sih kok nggak ngajak ya? Dia berbuat sesuatu, udah berhasil, tapi ada orang yang nggak terima masihan. Saudara lihat apa yang dilakukan. Ayat berikutnya, nggak usah dibaca. Semua orang yang protes tadi, kepalanya ditebas. Satu-satu semua. Ditebas atau pokoknya dibunuh lah. Disikat semua orang yang tadi protes. Saya lihat, dia begitu semangat di dalam memimpin bangsa Israel. Tapi karena tidak digerakkan oleh Injil, maka begitu ada orang yang mempertanyakan keputusan-keputusannya, dia begitu tidak terima Bapak Ibu. Saya tidak pernah melakukan seperti ini Bapak Ibu. Tidak pernah memimpin perang, tidak pernah saudara, perang sama sopo. Tapi yang sering saya lakukan, ketika saya ini melakukan banyak hal untuk Tuhan, dan ketika saya dicemooh, dikritik, enggak saya tebas kepalanya, saudara. Masuk penjara lah. Tapi rasanya sakit hati. Wah, aku sudah banyak lakukan, kok enggak dipuji, malah dicelatu, Bapak Ibu. Wah, gereja-gereja saudara, yang besar-besar itu, banyak justru perpecahan dimulai dari hal-hal sepele seperti ini. Bahkan saya pernah mendengar, ada gereja yang separuh jemaatnya itu pecah, ninggal gereja, gara-gara persoalan seragam. Seragam itu, saya dengar tuh ngakak saudara. Seragam itu tujuannya supaya menyeragamkan ya Bapak Ibu. Tapi karena seragam, mau milih seragam ini lengannya dowo apa lengannya pendek, sebagian tuh minggat saudara. Bisa bayangkan nggak, ini kacau. Saya dengar, iya ya, seragam, namanya aja seragam untuk menyeragamkan. Ini malah untuk membubarkan Bapak Ibu. Loh, ini serius terjadi. Kita enggak banyak acara, Bapak Ibu, enggak pernah ada seragam-seragaman. Kita bersyukurlah di gereja yang sederhana, itu enggak banyak macam, saudara. Coba kalau gereja-gereja besar gitu kadang-kadang, perkara konsumsi, bisa ribut. Aku ini ngasih banyak, pendeta gak noleh titik wis gak Tuhan-Tuhanan maneh. Mungkin di gereja enggak ngomong gitu, tapi nanti suatu saat saudara mengalami persoalan, diungkit-ungkit, Tuhan, aku loh wis tiap hari Minggu bawa gorengan, bawa kopi, datang pagi, kok aku ini diizinkan mengalami masalah enggak ditolong sama Tuhan sih? Kurang apa maneh Tuhan, kurang dah gorengan nih. Aduh, saya kalau ingat-ingat itu, kita pelayan Tuhan. Saya sering kali bilang gitu, saudara. Kadang, wah luar biasa gini, tapi dalam rumah, iya ya, kok aku merespon dengan cara ini ya. Ngomong hati hamba itu gampang, saudara. Hati hamba, kasarnya hati babu, gampang. Ujiannya apa? Ya ketika benar-benar kita diperlakukan seperti hamba, benar kita punya hati hamba enggak? Kalau hamba Tuhan, wah petenteng-petenteng, tasnya sampai ada yang bawain ngomong hati hamba.
Surabaya akeh tunggale Bapak Ibu. Akeh tunggale. Tapi begitu enggak dihargai, itu menunjukkan kita melayani itu buat siapa. Dan ini benar-benar mengerikan loh, Yefta ini. Digerakkan bukan oleh Injil, bukan oleh kebenaran firman Tuhan, tapi oleh ambisi pribadinya. Sehingga dia begitu ada orang yang menghargai, disikat habis-habis. Ada orang-orang sebagai pemimpin di dalam gereja, punya program gini, sebagian ada yang tidak setuju gitu ya. Saya pernah dengar ada sebagian ini gak setuju, malah ngilok-ngilok no. Kadang-kadang kalau namanya seorang pemimpin Bapak Ibu, keluar omongannya apa? Kamu gak mau mendukung programku, gak urus. Nanti tak buktikan aku bisa, acaraku berhasil. Banyak orang seperti itu. Digerakkan oleh sesuatu yang bukan kebenaran, tapi untuk dirinya. Ingat kalau punya anak, saya bersyukur Lulu kalau cerita sama Iyeng, ayo Iyeng, kamu jangan nangis. Dia tidak bilang gini, ayo kamu anak hebat, kamu anak keren, kamu anak luar biasa. Tapi enggak, yang dia omongkan apa? Ayo Iyeng, kamu anak Tuhan. Kamu ingat tahu ada Tuhan yang bersama dengan kamu. Waktu dulu masih nangisan Bapak Ibu, meskipun sekarang ya nangisan. Tapi yang diingatkan selalu, karena Tuhan, kamu ingat karena Tuhan. Bukan gini, ojo nangis sayang, ngisin-ngisini papa mama. Ya kadang sekali dua kali keperocot ngomong kayak gitu, saudara. Lost doll gitu. Keperocot ngomong kayak gitu. Tapi harus kembali. Ayo, kamu sungguh-sungguh belajar. Bukan supaya papa mamamu ini enggak izin, tapi supaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan sudah berkati kamu loh, luar biasa bisa sekolah. Ayo pakai berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di pekerjaan, waktu nanti milih no mantu, milih no apa semua, ingat memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh kejadian seorang yang benar-benar giat melakukan sesuatu, tapi bukan untuk Tuhan, tapi digerakkan oleh yang lain. Kita mau masuk bagaimana kehidupan yang digerakkan oleh Injil Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Saya bacakan, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah aku beritakan kepadamu. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus adalah jemaat Korintus ini adalah sebuah jemaat yang luar biasa, yang penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia laba-laba ada. Karunia bernubuat ada. Guyon ya Bapak Ibu. Karunia bahasa roh maksudnya. Tapi bukan bahasa roh, saya yakin bukan bahasa roh seperti sekarang. Ada karunia untuk bernubuat. Ada karunia memberi. Ada karunia macam-macam. Menafsirkan firman Tuhan, karunia mengajar. Jemaat Korintus ini luar biasa. Dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dan di sana jemaatnya itu benar-benar aktif loh Bapak Ibu. Benar-benar aktif. Suka kumpul. Tapi pernah diberitahu Bapak Gembala kan,
Kalau mereka kumpul itu yang menjijikkan adalah mereka benar janjian kumpul, ayo kita bawa makanan. Semua bawa makanan. Bawa makanan kumpul. Kalau kita normalnya ya Bapak Ibu ya, kita bawa apa ditaruh di tengah dimakan bareng, benar enggak? Ditaruh di tengah dimakan bareng, bawa ini makan bareng, bawa ini makan bareng. Tapi kalau di jemaat Korintus itu orang yang kaya misalkan bawa babi goreng karya rebo misalkan. Yang orang enggak punya bawa tempe menjes. Enggak ditaruh tengah dinikmati bareng Bapak Ibu. Tapi dimakan dewe-dewe. Jadi bayangin nggak, sangu dewe-dewe dimakan kayak arek sekolah itu Bapak Ibu ternyata ya. Harusnya kita taruh tengah persekutuan bareng, tapi dibawa dewe-dewe dimakan dewe-dewe Bapak Ibu. Jadi ya orang yang kaya tadi, sangunya babi goreng makan. Yang bawa tempe menjes, ambu-ambu babi goreng gini Bapak Ibu. Makan menjes, tak ambusik babi gorengnya, biar tempe menjes rasa babi goreng. Itu menjijikkan dan dikecam oleh Paulus. Menjijikkan. Makanya Paulus pasal yang ke-13, pasal sebelumnya dia mengatakan, percuma kalau enggak ada kasih, kamu tuh enggak bahkan bukan cuma bawa babi goreng, bahkan kamu ini mempersembahkan tubuhmu untuk dibakar, tapi tanpa kasih enggak ada gunanya. Diomongi terus Bapak Ibu. Dan pada puncaknya ayat ini, di dalam 1 Korintus pasal yang 15, ngomong begini ayat yang satunya tadi. Tetapi sekarang, aku kembali mau menyatakan Injil kepada kamu. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Orang kalau di dalam pelayanan bisa berlaku seperti itu tadi Bapak Ibu, itu sudah pasti penyebabnya satu. Dia melupakan Injil Yesus Kristus. Makanya Paulus tuh harus mengingatkan kembali. Ingatlah Injil yang ku beritakan. Sampai 2 kali Paulus ngomong. Injil yang ku beritakan. Injil yang ku terima. Ingat kembali. Injil yang ku beritakan. Karena di dalam bahasa Yunaninya Injil itu Evangelion namanya. Itu kabar baik. Kalau zaman dulu, zaman sekarang kan Injil, oh ya pasti maksudnya firman Tuhan, Kristen. Tapi kalau zaman dulu Injil itu bisa berarti pokoknya semua kabar baik. Ada anaknya kaisar lahir itu ya disebut Injil. Ada orang menang perang juga disebut Injil. Tapi Paulus menegaskan, Injil yang ku beritakan. Sampai 2 kali Bapak Ibu. Karena apa? Tidak semua yang diberitakan orang itu adalah Injil yang benar. Ada Injil yang diberitakan adalah berkat-berkat jasmani. Apakah salah berkat jasmani? Jelas tidak salah Bapak Ibu. Tapi orang kadang ngomong aku memberitakan Injil, padahal yang diberitakan itu cuma informasi, kadang cuma motivasi. Ayo kalau kamu di dalam pencobaan, itu tandanya Tuhan melihat kekuatan dalam dirimu. Makanya kamu harus kuat. Itu bukan Injil Bapak Ibu. Itu motivasi. Cuma motivasi ditambahi kata-kata Injil. Yang Injil yang benar, kamu memang lemah. Kamu memang tidak berdaya. Tapi Kristus sudah hidup di dalam kamu. Makanya kamu pasti kuat melewati ini. Kalau enggak ada berita Injilnya, motivasi sudah enggak ada kekuatannya apa-apa. Tapi Injil yang diberitakan oleh Paulus, sampai 2 kali dia ngomong, Injil yang ku beritakan bukan Injil yang lain. Ada Injil yang lain Bapak Ibu seperti tadi. Kalau kamu mau mengalami terobosan dalam keuanganmu, maka kamu harus memprioritaskan Tuhan. Itu memang tampaknya diberitakan dari gereja, sudah, tapi itu bukan Injil. Itu saya bilang teologi muter, Bapak Ibu. Ngerti maksudnya ya teologi muter?
Saya perlu apa, tak prioritaskan Tuhan dulu, nanti balik Tuhan memprioritaskan saya. Muter. Jadi aku kasih Tuhan, nanti Tuhan ngasih aku. Muter, teologi muter, bukan Injil itu. Ayat yang ketiga, apa Injil itu Bapak Ibu? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Injil yang benar adalah yang diberitakan adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi dalam Injil pasti menyatakan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang tidak sanggup melakukan apapun di hadapan Tuhan. Yang dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin kita bisa menghadapi dunia ini, yang dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Tuhan. Justru Injil mengatakan, ya kamu benar nggak mampu melakukan banyak hal. Kamu mustahil melakukan ini. Mustahil kamu bisa hidup benar. Mustahil kamu bisa hebat melakukan ini. Tapi justru karena kamu tidak mampu, Injil itu menyelamatkan kamu. Yesus itu datang kepada kita supaya kita dimampukan, supaya kita diangkat, diterima. Itu yang membuat kita bisa melakukan semuanya Bapak Ibu. Itu yang harus menjadi dasar kita melakukan semuanya. Semua orang lemah, tidak mampu, tidak berdaya. Semua orang Bapak Ibu, tidak terkecuali satu orang pun, tidak ada yang satu ini lebih butuh Injil, yang satu ini tidak terlalu butuh Injil, semua butuh Injil. Makanya Injil itu sifatnya universal, untuk semua kalangan. Tidak peduli orang hebat, orang miskin, orang kaya, semuanya perlu Tuhan. Semuanya perlu Kristus. Dan itu yang membuat kita semuanya sungguh-sungguh bergerak. Itu yang seharusnya menggerakkan semua kegiatan kita. Bukan cuma di gereja, tapi waktu kita bekerja, kita waktu mendidik anak, kita waktu menikah, semuanya harus digerakkan oleh berita ini. Bahwa Kristus itu sudah mati untuk dosa-dosaku. Di dalam pernikahan, kalau kita mengerti bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, bukan cuma dosaku tok, bukan cuma dosa orang lain tok, tapi dosaku juga. Artinya semua orang di dalam pernikahan, suami maupun istri, semuanya membutuhkan Kristus. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mengerti kebenaran yang satu kalimat sederhana ini loh, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Hidup kita seharusnya berubah. Seperti tadi berita, kalau ada berita ini, hidup kita berubah. Kalau ada kabar buruk, hidup kita kelimpungan. Tapi begitu ada kabar baik, kalau hidup kita tidak ada perubahan, tidak berubah sesuatu, ada yang aneh. Yang kita dengar itu bukan Injil, atau hati kita masih tertutup. Tapi begitu Injil yang benar itu diberitakan kepada kita umat-umat pilihannya, pasti hidup kita berubah. Rasul Paulus ngomong apa? Ayat yang terakhir, 1 Korintus 15. Ayat yang ke-9. Ini contoh orang yang benar-benar hidupnya digerakkan oleh Injil. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara lihat,
Kalau orang benar-benar menerima Injil yang sejati, hidupnya tidak mungkin diem, Bapak Ibu. Yang tadi berkobar-kobar, melakukan hal yang rohani, tapi digerakkan bukan dari Injil, bisa berkobar-kobar. Apalagi kalau kita sudah mengerti bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Seharusnya membuat kita berkali-kali lipat berkobar-kobar buat Tuhan. Semakin dalam seseorang itu mengerti Injil, semakin juga besar perbuatannya untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam perumpamaan. Jadi kita periksa hati kita sebelum saya tutup. Selama ini apa yang membuat kita giat untuk Tuhan? Yang menggerakkan itu dunia ini, orang lain, atau Injil. Saya sudah tunjukkan kalau orang tidak digerakkan Injil, begitu mengerikan seperti Yefta tadi. Saya undang pemain musik naik ke depan. Kami bersyukur Tuhan buat waktu hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa seringkali kami melakukan banyak hal yang tampaknya luar biasa bagi dunia ini. Tetapi bukan karena digerakkan oleh berita bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kami. Tapi kami digerakkan oleh tuntutan dunia ini. Kami digerakkan oleh ambisi pribadi kami. Kami digerakkan oleh hal-hal yang di luar Kristus. Biar kami hari ini kembali sadar bahwa hidup kami sebenarnya tanpa Tuhan tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Kami lemah, kami hancur, kami tidak berdaya, bahkan kami mati karena dosa-dosa kami. Bahkan kami mati karena kegagalan-kegagalan kami. Tapi justru untuk itulah Kristus hadir ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan kami dari dosa. Untuk menyelamatkan kami dari kegagalan kami hidup di hadapan Tuhan. Biar Injil Yesus Kristus, Kristus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga bagi dosa-dosa kami. Itulah yang menggerakkan kami bekerja. Itulah yang menggerakkan kami mendidik anak kami. Itulah yang mendidik kami di dalam itulah yang menggerakkan kami di dalam pernikahan kami. Itulah yang menggerakkan kami di dalam pelayanan. Itulah yang menggerakkan kami di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar mendapatkan kekuatan yang sejati. Bukan justru kekecewaan, bukan justru pahit hati. Tapi karena kami tahu bahwa kami melakukan semuanya itu bukan karena kekuatan yang ada dalam diri kami, tapi semata-mata kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sederhana ini. Kiranya mengubah setiap hati kami. Roh Kudus sempurnakan setiap pemberitaan dari hamba-Mu yang terbatas ini. Biar firman-Mu yang tidak pernah sia-sia disampaikan, bekerja membuka setiap hati kami, mengubah setiap pola pikir kami yang tidak memuliakan Tuhan, mengubah penggerak dalam hidup kami melakukan sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Titi. Hari ini sebetulnya saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, meskipun saya tadi keluar ke Trosobo, tetapi karena hari apa, Jumat ya?
Jumat malam saya masuk IGD. Jadi tekanan darah saya naik sampai 180, bawahnya 110. Terus disuruh inap, tetapi saya nggak mau, puji Tuhan sembuh. Tetapi saya takut kalau nanti saya 2 kali teriak-teriak nanti naik lagi. Tapi saya dari sini, saya di sana malah lebih teriak-teriak. Di sana tadi saya khotbah 1,5 jam lebih. Karena kalau di daerah Trosobo itu jemaatnya juga haus firman Tuhan luar biasa. Dan puji Tuhan, jadi saya sebentar mendengar apa yang Yoyo sampaikan itu persis seperti yang saya akan sampaikan di tempat ini, sudah saya persiapkan sebetulnya. Gak apa-apa, ini waktunya jam 11, biasanya saya khotbah selesai kan 11:30. Jadi ada waktu setengah jam tak khotbah lagi ya. Enggak, saya kasih tambahan sedikit saja. Saya persiapan, jadi saya bukan gak persiapan, saya sudah persiapan semuanya, tetapi karena saya takut juga kesehatan saya, jadi saya minta tolong Yoyo untuk menyampaikan di tempat ini. Puji Tuhan tadi sangat bagus. Yang ingin saya sampaikan di Galatia pasal 3 ayat 24 sampai dengan 28. Itu persis apa yang tadi Yoyo sampaikan, bahwa kita digerakkan segala perbuatan baik, segala hal yang baik, yang benar, itu dasarnya harus Injil. Di luar itu nggak betul. Tetapi saya yang maksud dengan perbuatan baik apa semua itu, saya jelaskan itu adalah semua hati nurani. Hati nurani yang Tuhan berikan bagi setiap orang. Jadi saya ulangi khotbah saya kemarin, bahwa setiap manusia setelah jatuh dalam dosa, manusia itu bedanya dengan binatang, dengan makhluk yang lain. Manusia dikasih hati. Kalau binatang, tumbuh-tumbuhan tidak ada hati. Itu masuk binatang nggak ada hati, kan nggak mungkin. Hati itu bukan lever, tapi batin. Ya, makhluk yang punya akal itu hati. Setelah manusia jatuh dalam dosa, hatinya itu rusak. Akalnya rusak, semua rusak, jahat, dosa, cenderung melakukan dosa. Nah, Tuhan itu tahu, manusia diciptakan di dalam rencana yang baik toh. Kalau sudah jatuh dalam dosa, dia tidak ada rencana untuk semuanya itu termasuk dalam rencananya yang baik itu. Manusia kalau sudah sampai dalam hal jatuh dalam dosa, terus dia itu tidak tahu, pasti Tuhan kebingungan. Tapi Tuhan memiliki rencana yang sangat luar biasa. Dia tahu manusia jatuh, dia kasih anugerah umum, yaitu apa? Hati nurani. Manusia dikasih hati nurani supaya manusia bisa menjadi baik, tapi bukan benar. Baik itu dalam arti ukuran manusia. Baik menurut ukuran manusia. Nah, untuk hati nurani itu hitungannya di mana? Nah, kalau kita belajar firman Tuhan, kita tahu toh tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan supaya orang makin mengerti tentang dosa. Tapi ada perkataan, kalau ada di sebuah tempat atau pulau yang lain jauh dari pemberitaan Taurat, apa yang menjadi penghukuman atas mereka? Hati nurani. Jadi hati nurani itu sama Taurat sama sebetulnya perbuatan toh, benar ya? Tapi manusia selalu mengunggulkan hati nuraninya. Seolah-olah kalau sudah bisa lakukan hal yang baik, meskipun pandangannya bukan Injil, bisa nggak? Bisa. Dicontohkan apa? 1 Korintus pasal 13 ayat berapa? Ayat 3. Ada orang yang begitu baiknya mau memberikan segala sesuatu, sampai dirinya dibakar pun. Tapi kalau spiritnya bukan Injil, Tuhan ngomong apa? Tidak ada nilainya. Nah, ini kita bingung. Kok tidak ada nilainya, bagaimana? Satu, bagi orang itu sendiri, kalau kita lakukan hal yang baik sebaik apapun juga, dasarnya hati nurani, pasti kamu gak bisa puas. Nah, saya kasih contoh tadi di sana, juga saya kasih contoh. Contohnya apa? Pasti gak bisa puas kalau dasarnya hati nurani. Suami istri, kamu sama JP, langsung saya kasih contoh. Ini direkam ya, Pasian. Enggak apa-apa, wis. Kamu lakukan hal yang baik sama dia, dasarnya bukan Injil. Dasarnya kamu menunjukkan aku menjadi istri, aku harus baik. Tapi tidak ada spirit Injilnya sama sekali. Spirit Injil itu apa? Nanti saya jelaskan. Aku mau baik, mau gini supaya CP jadi suamiku jadi baik, jadi gini-gini. Tapi CP masa bisa baik terus? Namanya manusia. Pasti ada sesuatu yang mungkin mengecewakan kamu. Kamu kecewa, kamu sakit pasti. Karena CP gak sempurna. Tapi kalau kamu mau melakukan hal yang baik itu kamu merasa
kamu telah menerima sesuatu dari Tuhan, yaitu apa? Dia mati bagi kamu, dia memberikan hidup bagi kamu. Kamu ditebus dengan harga yang mahal, kamu mengerti makna Injil sesungguhnya, dan kamu mau melakukan itu supaya melalui apa yang kamu lakukan itu CP bisa melihat Tuhan. Kamu pasti gak akan kecewa. Meskipun kamu dikecewakan sama CP setengah mati, gak apa-apa ya, dari korban bakaran ya. Kamu dikecewakan setengah mati, mungkin kamu setelah baik, dia makin gak baik, makin jahat. Kamu gak akan kecewa karena tujuannya kamu untuk Tuhan. Salah? Gak. Kamu pasti jauh lebih puaskan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kamu, karena dia sempurna. Amin. Karena dia telah memberikan segala sesuatu bagimu, yaitu apa? Hidupnya diberikan bagimu, kamu gak boleh kecewa. Nah itu loh gambaran sesungguhnya. Sehingga di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 24 itu, ya Rasul Paulus yang menulis Galatia, dia ngomong kepada bangsa Israel itu, kamu itu boon gitu. Goblok. Keluarkan Galatia 3 pasal 24 itu. Apa dia ngomong? Hukum Taurat, hati nurani itu diberikan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai kepada Kristus. Hati nurani diberikan pada kita, hukum Taurat itu, supaya kita sadar bahwa saat kita melakukan hukum Taurat atau hati nurani, kita gak akan puas. Jadi kita cari, ini kemana ini supaya aku menjadi puas. Hukum Taurat itu menuju kepada diri Kristus. Gambaran menuju kepada Kristus. Kamu cari Kristus, kamu ketemu Kristus, kamu akan dipuaskan. Supaya kita dibenarkan karena iman, karena Injil. Tetapi coba kalau kita lihat ayat 24, terus gitu ngomong, ditolak. Sekarang iman telah datang karena itu tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Kamu bukan dikuasai oleh hati nuranimu, sudahan. Kamu harusnya dikuasai oleh firman, oleh iman, oleh Injil. Kalau kamu dikuasai oleh hati nurani, kecewa. Hidup ini kalau dikuasai oleh hati nurani, kamu penilai baik jahat, pasti kecewa. Gak mungkin gak kecewa. Yoyo sebaik-baik itu sudah nyampaikan firman Tuhan baik. Saya bisa merasa kecewa sama dia? Bisa. Saya nyampaikan firman Tuhan, bisa kecewa sama saya? Bisa kalau yang dilihat saya. Tapi kalau kamu lakukan hal yang baik kepada seseorang, kalau kamu karena Kristus, kamu gak akan kecewa. Karena dia sempurna. Oleh karena itu Yesus ngajar toh, segala waktu perbuatanmu nyatakan dalam Kristus. Ingat kepada Kristus. Kamu gak akan kecewa. Nah itu, jadi kalau kita tadi firman Tuhan disampaikan, harus Injil. Kenapa kok harus Injil? Karena kalau kamu menuju kepada Injil, kamu gak akan kecewa. Kamu datang ke gereja, kamu melayani, kamu apapun semua, tujuannya ke Kristus, kamu pasti dipuaskan. Kenapa kok pasti dipuaskan? Karena dia sudah menyatakan kok, dia sudah memberi kok. Dia mati bagi kamu, sudah diberikan semua bagimu. Apa yang kamu kecewakan? Gak mungkin. Tapi kalau kamu berharap dengan seseorang siapapun juga, kamu pasti kecewa. Nah ini, sebetulnya kalau mau khotbah cepat, saya bisa. You know, tak buka ayatnya, tak selasno, kita tutup dalam doa. Langsung gitu, maknanya di sana. Tapi penerapannya itu banyak. Saya buka di dalam Yohanes pasal berapa, aku sudah datang, aku sudah gini, kamu menolak aku, kamu tidak ngerti, kamu gini, dijelaskan semuanya. Sungguh luar biasa, kita memiliki Allah yang baik. Jadi kalau saya tekanannya satu gini, kita ini memiliki Allah yang baik, aku bersyukur memiliki Allah yang baik. Kalau kita cuma ngomong baiknya karena apa? Dikasih suami yang baik, dikasih kekayaan yang banyak, kesehatan yang baik, itu bukan baik. Itu anugerah umum, semua orang bisa seperti itu, bisa enggak? Bisa. Tapi kalau kita ngomong, aku memiliki Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, dibuktikan di mana? Cuma di firman Tuhan yang kita bisa ngomong. Apa buktinya? Dia ciptakan kita, dia tahu kita jatuh, dia tahu kita brengsek, dia tahu kita durhaka, tapi kasihnya tidak berubah. Buktinya apa? Itu loh. Saya ngomong, dikasih hati nurani, supaya menuju ke apa? Supaya perlu Yesus. Ditolak, Yesus datang, mau mati bagi kita. Dia sudah diberi, masih nakal, masih dia, wah. Saya itu kemarin ya sakit, nanti dipotong aja segini-gini ya.
Nanti khotbahnya didobel-dobel nggak lucu. Saya itu sakit di rumah sakit. Sudah 4 tahun saya nggak masuk rumah sakit, nggak darah tinggi, nggak apa. Kemarin sakit. Yang ada di benak saya apa? Bukan saya ngomong, Tuhan kenapa sih kamu gini. Enggak, saya ngomong apa? Tuhan kamu baik luar biasa Tuhan. Kamu sangat baik, kamu sangat mengasihi saya luar biasa. Kenapa? Saya melakukan dosa berapa kali di hadapannya. Saya melakukan hal yang nggak benar di hadapannya berapa kali. Tapi dia nggak mau ingat-ingat itu loh. Dia berusaha melakukan segala sesuatu supaya saya bertobat. Supaya saya menjadi benar. Dia tahu cara yang paling jitu. Maksud UGD. Tanpa dia mikir, arek iki terlalu kurang ajar, arek iki mencekno. Wis, nggak tahu atau tak kasih gini, enggak. Dia mikir caranya kayak apa supaya saya benar-benar bertobat. Caranya kayak apa saya benar-benar supaya saya ini kapok dan saya ini benar-benar nggak mau dikasih sebuah supaya saya benar kayak gitu. Saya bisa bayangkan saya sama Cik Bingbing itu ya, saya mengasihi dia. Tapi dia pernah nyakiti saya mau berbuat baik aja saya masih mikir, iya arek iki kurang ajar, dulu pernah kayak gini. Perbuatan baik yang mau saya kasihkan itu masih saya pertimbangkan. Tapi Tuhan kita itu dia loh. Kalau dia sudah memilih kita, dia sudah berjanji kepada kita bahwa kita menjadi hambanya. Kita ini brengsek dalam 1 hari berapa kali sama dia. Kita ini jahat dalam 1 hari berapa kali. Kita lakukan dosa 1 hari berapa kali. Ayo ngaku semuanya, berapa kali. Mau yang main musik, mau yang sampaikan firman ke saya. Berapa kali kita dalam 1 hari lakukan dosa? Tidak terhitung. Dia hitung, kalau dia hitung, apa jadinya kita? Dia tidak hitung, tapi dia tetap menuntun. Dia tidak mikir belas. Itu loh, dosamu, tidak aku ingat semua. Kenapa? Kamu sudah ditebus. Dan dia tidak ngomong lagi, kon dosa ya, kon tak inget-inget ya, kon tak sakit ini. Itu pemikiran yang salah. Allah kita, dia berkata, jangan sampai kita punya pikiran pada saat kita menghadapi pencobaan seberat apapun juga, jangan sampai kita ngomong, pencobaan ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, supaya aku menjadi baik. Kalau kita ngomong kayak gitu, hati kita sendiri yang paling dalam akan ngomongnya apa? Tuhan ini tidak ada cara lain dah. Kalau membuat aku baik, harus aku dibuat sengsara dulu. Kan nggak mungkin toh. Itu kayak ilmu apa? Saulim aja. Kalau orang mau sakti, harus pikul banyu gini disik soro, barusan nanti bisa jagoan. Tuhan kita nggak kayak gitu loh. Sama sekali nggak kayak gitu. Nggak boleh punya pikiran kayak gitu. Dia baik, dia tetap baik. Karena kalau kita punya pikiran kayak gitu, akibatnya kayak apa? Kita kecewa. Karena apa? Aku sudah pikul banyu sak gini suwe ini kok nggak baik-baik ya. Karo lah kondisi aku sudah gak kuat. Mati. Paulus kepalanya dipotong. Ada baiknya? Dia sudah di sorga kecewa. Tuhan kamu ini kayak apa? Aku sudah mikul banyu sampai kepalaku potong gini. Kok gak dijak pada waktu potong itu sudah kamu kalau membuat peso itu tidak mempendek leherku kan bisa. Kenapa kamu podol dengan kepalaku? Protes dia. Tapi dia gak protes. Kenapa? Tuhan lakukan itu yang paling berat sampai Ayub hancur semuanya. Ayub tidak protes, kenapa kok kayak gini? Tapi Ayub tidak ngerti. Kenapa kalau aku hidup aku harus seperti ini? Dia cuma ngomong kayak gitu. Dia ingin tahu, Tuhan kamu mau ngomong apa sih sama aku? Paham? Maksudnya, kalau Anda hari ini menderita, sependerita apapun juga. Penderitaan apapun juga, suamimu brengsek, istrimu brengsek, anak gak karu-karuan, tubuhmu yang tidak karu-karuan semua, kamu jangan protes sama Tuhan. Ini aku lagi diuji, supaya aku timbul seperti emas apa. Bukan itu maksud ayat itu. Tapi kamu harus pegang satu. Kenapa ini? Tuhan mau bicara apa sama aku? Kalau kamu tahu, oh aku enaknya luar biasa. Sehingga kamu bisa berkata apa? Melalui peristiwa ini aku makin kenal engkau. Amin. Ini yang harus ada dalam pikiran kita sebagai orang beriman. Kalau enggak, kita jaga iman kita kuatin. Aku ngadepi ini tidak apa-apa. Kayak petak. Ya ngerti loh. Ngempet. Nanti akhirnya aku pasti bisa luar biasa. Apa itu? Ilmu kungfu dah. Iman bukan seperti itu. Makin dewasa kita ya. Ayo. Saya mau
Berdoa untuk yang ulang tahun ya. Persembahan nanti, gak apa-apa. Ya, yang ulang tahun bulan 9 ini saombyok. Efrata ini. Anak saya 33 bulan 9. Mantu saya? Siapa? Yoyo. Cucu saya? Iyeng. Terus siapa lagi? Queen. Eka. Siapa lagi? Ayo kita kasih kado. Entek duitmu. Gitu, bagi kado orang satu 100 ribuan entek enggak? Kita kasih kado dengan doa aja ya. Mari kita berdoa. Ini toh. Cucunya Bu Darsono sekali bulan 9. Ya, satu tok. Cucu yang bulan 9. Cucu Jelin ada yang bulan 9. Ada yang bulan 9 saya ini siapa? Gak apa-apa, sama-sama. Jadi Efrata kalau ngerayain bulan 9 sama-sama ulang tahun. Bareng gitu. Luar biasa. Ya, saya berdoa. Saya nggak bisa nyebutkan satu-satu, bingung nanti. Cucunya Pak Darsono namanya cucu Bu Darsono. Namanya siapa? Anak Eka ini ya. Terus apa lagi? Fang Nana Lulu, Yeng, Queen, Yohanes, wes semua yang bulan 9 ulang tahun. Kita doa. Tuhan kau dahsyat, kau baik Tuhan. Saat ini kami bersuka cita sekali karena satu hal, bahwa kami memiliki Allah yang memiliki rencana yang baik dalam hidup kami. Dan kasih-Mu tidak berubah. Kami salah mengerti arti hal itu. Oleh karena itu, jika kami melakukan segala perbuatan baik kami, yang dulu kami tidak mengenal Kau, kami pakai hati nurani kami Tuhan, barometernya. Tetapi sekarang hati nurani kami bukan ditumpangi, dipimpin oleh kuasa Roh-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu. Diingatkan tentang Injil, bahwa Yesus sudah mati bagi kami, dan Kau berkata, jadilah terang. Oleh karena itu setiap perbuatan kami, supaya melalui kami, hidup kami ini kami jadi terang. Setiap orang bisa melihat bahwa Kristus mati bagi kami. Hal ini yang menjadi barometer kami, sehingga kami tidak akan merasa kecewa karena Engkau telah melakukan hal itu semua bagi hidup kami. Hari ini hamba-Mu berdoa secara khusus bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan 9 ini. Baik dimulai dari Yoyo, ketiga anak kami, Queen, cucu Bu Darsono, Eka, dan semuanya mungkin di bulan 9 ini yang tidak hamba-Mu tahu dan hamba-Mu sebut. Mereka semua yang berulang tahun, hendaknya hidup mereka makin hari boleh melihat Engkau lebih dalam lagi. Yang masih anak-anak, dikenalkan kepada Engkau lebih dalam. Dan mengasihi Engkau, mengasihi orang tuanya. Tuhan beri kesehatan bagi orang tua, hendaknya Tuhan cukupkan apa jadi kebutuhan anak-anaknya. Tuhan pimpin di dalam segala hal, sehingga apa yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bahagia, kami bangga memiliki arah seperti Engkau. Dan makin hari kami makin mengerti segala hal yang Kau lakukan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita berdoa lagi selanjutnya untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Berkat jasmani, berkat rohani kami percaya Tuhan yang limpahkan bagi setiap kami. Bahkan firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami itu menumbuhkan iman kami. Terus kami akan mengejar Injil-Mu, terus kami akan melakukan firman-Mu. Berkati Tuhan, setiap kami akan memberikan persembahan. Biar menjadi syukur kami untuk kemuliaan nama Tuhan tempat ini. Berkati tangan-tangan memberi, berkati yang mengelola, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Saya meskipun gak nyampaikan firman Tuhan di tempat ini tadi, tapi keinginan saya untuk menjelaskan di dalam firman Tuhan dijawab apa firman Tuhan yang Jojo sampaikan. Sama, segala perbuatan kita jangan dipimpin oleh hati nurani. Itu belajar, bener. Belajar itu pasti bahagia. Berbahagialah orang yang murah hati. Murah hati itu duduk kakek duit. Tapi murah hati itu mau mengampuni, mau memberi, mau segala-galanya. Memberi dalam arti mengasihi. Itu bisa terjadi apabila kasih itu sudah hadir dalam hidup kita. Ya, ayo kita bangkit berdiri. Nanti pulang ada perjamuan kasih ya. Siapa? Waduh, kenyang semua nanti ini. Bangkit berdiri Bu. Ayo kita terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Hari ini cucu Bu Darsono berulang tahun dan juga Ekca, mereka mengucapkan syukur dengan memberikan persembahan kasih yaitu berupa makanan. Kami percaya Tuhan, makanan yang mereka berikan ini sudah Tuhan kuduskan. Sehingga saat kami makan akan menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Juga cucu mereka, Tuhan, apa yang menjadi kehendak daripada mbak dan nenek dan ibunya, yaitu mereka makin mengutamakan Kau dan makin mengasihi Kau, boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak ini. Demikian juga kami Tuhan, yang telah Tuhan berkati sedemikian rupa, sehingga sampai dengan saat ini bisa taat dan setia kepadamu. Tuhan berkati. Kami sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam ibadah ini. Kami sudah memuji, menyembah, memberikan persembahan, dan mendengarkan berkat firman-Mu. Lengkap semua berkat Tuhan berikan dalam ibadah ini. Kami akan pulang Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami sesuai janji-Mu. Cuma yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Allah Bapa, Kau melihat tangan kami yang diangkat. Tanda kami mengasihi Engkau. Curahkan berkat-Mu bagi kami, kesehatan kami, hati kami, kehidupan kami, hendaknya terfokus kepada Engkau selalu. Pekerjaan kami Tuhan berkati, meskipun suasana berat, tapi kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan cukupkan dalam segala hal. Terimalah berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Nomor 3. Nomor 3.